Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kreasi kami untuk Hari Bumi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rafif Ahmad Halomuan sebagai moderator. Nama saya Muhammad Rizky Farhanisyawan. Nama saya Muhammad Efin Abdillah. Nama saya Dustin Melano. Nama saya Kanaya Tunia Putri. Dan nama saya Cairunisa Virus Gaya. Baiklah, terima kasih penyaji yang sudah memperkenalkan diri. Sebelum masuk ke topik yang akan kami bahas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu Earth Day atau Hari Bumi. Jadi Hari Bumi itu adalah acara yang dilakukan secara bertahun dan dilakukan secara rutin setiap tahunnya untuk memperingati dan menjadi gebrakan kita untuk selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang menjaga lingkungan. Dan itu pastinya dilakukan pada tanggal 22 April. Nah, selanjutnya kami akan membahas sebuah topik yang sebelumnya sudah pernah beberapa kali disinggung oleh Pak Tri dalam pembelajaran geografi. Nah, untuk selebihnya akan dijelaskan oleh penyaji. Oke, baik teman-teman. Jadi kelompok kita ini mengangkat topik sampah di daratan bisa merusak lautan. Perlu diketahui bahwa 80% sampah di laut berasal dari daratan. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Teman-teman mau tahu nggak kenapa sampah di daratan bisa sampai ke lautan? Oke, jadi begini. Sampah yang kita buang sembarangan di daratan akan terbawa arus oleh air hujan, lalu akan masuk ke selokan. Nah, selokan tersebut akan membawanya ke aliran sungai. Nah, sungai-sungai tersebutlah yang akan membawanya ke dasar laut. Nah, di sini ada fun fact-nya juga. Fun fact yang pertama yaitu 34-37% sampah plastik itu tidak terdaur ulang dengan baik. Yang kedua, Indonesia itu penyumbang sampah plastik ke laut yang terbesar, yang kedua di Indonesia, yang di dunia. Yang ketiga, butuh 500 tahun untuk mengurai sampah plastik. Yang keempat, yaitu satu ekor penyu bisa mati hanya karena dia memakan plastik yang ia kira itu adalah ubur-ubur. Baik, adapun solusi dari hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, yang pertama itu ada kegiatan ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan, seperti bergotong royong di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan supaya masyarakat itu ikut andil. Yang kedua, daur ulang dan gunakan barang ramah lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah untuk mengurangi sampah agar bisa menjadi barang yang lebih baru lagi yang bisa dipakai. Yang ketiga itu buang sampah pada tempatnya. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dari masyarakat yang ada di seluruh dunia. Baiklah, saya izin menambahkan. Jadi penekanan kami di sini itu terutama pada solusi membuang sampah pada tempatnya. Karena menurut kami membuang sampah pada tempatnya itu bisa dilakukan hampir semua kalangan. Karena itu salah satu hal kecil yang dapat kita lakukan supaya untuk menjaga lingkungan dan juga pastinya menjaga bumi kita. Oke, untuk memenuhi solusi-solusi tersebut seperti daur ulang dan membuang sampah pada tempatnya, kami telah membuat prototipe tempat sampah dari bahan bekas. Nah, jadi di sini kami menggunakan bahan-bahan atau barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, seperti contohnya kardus, lidi, terus juga karton dan juga sedotan. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita injek, dia akan terbuka. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi begini, di dalam kotak sampah ini terdapat 2 lapisan. Yang pertama adalah alat kerjanya. Jadi di dalam pengungkit ini yang terdiri dari kardus, lidi dan juga pipet itu berguna untuk mengangkat kardus ini. Nah, karena kardus ini terangkat, kardus yang digunakan untuk menutup ini akan terbuka seperti ini. Jadi kinerjanya hanya mendorong kardus yang ada di dalam sehingga kardus yang di atas terbuka seperti itu.
Baiklah, saya izin menambahkan lagi. Mungkin bertanya-tanya nih, apa sih hubungannya membuang sampah pada tempatnya dengan tema kita yaitu energi terbarukan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tidak. Baiklah, mungkin kalau secara langsung itu tidak terlalu berdampak. Namun kami menekankan di sini pada kita ambil contoh itu pada pembangkit listrik tenaga ombak atau pasang surut. Nah, dengan kita membuang sampah pada tempatnya dan tidak berakhir di laut, itu dapat memperlancar kegiatan dari pembangkit listrik itu, sehingga tidak ada sampah-sampah atau benda-benda yang dapat mengganggu prosesnya dan dapat merusak alat-alat dari pembangkit listrik tersebut. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian dari pemaparan dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Siap. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Fatima Hamdi dari kelompok 5, izin bertanya. Jadi dari Prototype. kalian, kotak sampah itu, jadi kan itu kan terbuat dari kardus ya. Nah, kalau misalnya itu ditaruh di luar atau di dekat yang seperti lembab gitu ya, apakah itu akan mudah rusak? Terus kalau misalnya itu cara agar yang tidak mudah rusak itu gimana? Kalian jawab. Bentar, diskusi. Baiklah, mungkin untuk pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Tempat lembab ya. Dia cuma dari bahan bekas, jadi kayak cuma sampah-sampah kering aja. Iya, sampah-sampah kering. Iya benar. Untuk pengembangannya kami telah memberikan prototipe itu. Nah, Iya, memberikan prototipe, paham. sehingga bisa Jawab. dikembangkan lagi. Apa? Baik, Fatima, pertanyaannya akan saya jawab. Jadi prototipe kami ini hanya untuk sampah kering. Kalaupun untuk sampah basah, mungkin akan dilapisi dengan plastik di dalamnya lagi agar tidak rusak. Begitu. Bagaimana? Boleh. Bagaimana kalau misalnya dari terkena air dari luar, apakah kardus bakal mudah rusak? Mungkin iya. Saya izin menambahkan. Jadi sebenarnya yang kami bikin ini sebuah prototipe. Jadi sebenarnya bisa dikembangkan lagi untuk materialnya atau ininya. Namun ini mungkin sebagai dasar saja untuk memberikan kreativitas bagi kita. Baik. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, persilakan. Saya Ciara dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, jadi apa aja sih kekurangan sama kelebihan dari prototipe yang udah kalian buat? Apa nih? Kelebihan sama kekurangan dari prototipe itu. Baik. Kelebihannya, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan Ciara. Jadi kelebihannya itu yang pasti ramah lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan bekas. Nah, namun kekurangannya seperti yang ditanyakan oleh Fatima tadi, tidak bisa menampung sampah-sampah basah, begitu. Juga butuh pemberat. Oke. Baiklah, apakah ada yang masih ingin menanggapi? Baiklah, Alif, dipersilakan. Aktif ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif bin Bahwa dari kelompok 5. Itu untuk yang injakan kakinya itu, apakah misalnya sering ketinja itu untuk membuka kotak sampah itu, apakah mudah rusak atau tidak? Baik, jadi kalau misalnya diinjak beberapa kali mungkin tidak rusak ya. Soalnya ini sudah dilapis 2 lapis kardus, jadi kayaknya nggak mudah rusak. Oke. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baiklah, kami rasa cukup. Sebelum mengakhiri, Ayo. Sebelum kami mengakhiri presentasi dari kami akan menyampaikan yel-yel dari kami. Tuh, tadi. Hari bumi, buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baiklah, mungkin kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf.
Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.